Halo semuanya, salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat di masa COVID pandemi ini ya, dan kita jauhi dari segala virus corona dan tubuh kita dan pikiran kita dalam keadaan sehat. Baik, saya Mangapulsian. Pada sesi ini saya akan menjelaskan mengenai penerapan dan implementasi cybersecurity dan bagaimana perkembangan dari cybercrime untuk saat ini. Oke. Di slide saya sebelumnya saya menjelaskan mengenai cybersecurity definisinya, di mana definisi dari cybersecurity adalah proses perlindungan dari serangan cybercrime. Itu definisi dari cybersecurity. Bagaimana kita protecting atau melindungi koneksi internet dari sisi user kita itu aman. Jadi dia melindungi protecting dari cybercrime atau kejahatan internet. Dan apa saja yang dilakukan oleh cybersecurity untuk dalam hal melindungi servernya? Saya contohnya, ini kita mempunyai server, di mana server kita itu suatu big data ya contohnya, dan cybersecurity melakukan proses pelindungan di server kita. Dan servernya itu umumnya itu di belakang firewall, agar firewall itu yang melakukan proses pelindungan. Itu sebagai benteng koneksi dari luar ke dalam melalui firewall, dan server kita itu di belakang firewall, jadi terlindungi. Nah, bagaimana saja serangan-serangan cybercrime itu? Di sini saya contohkan, ini ada berbagai metode attacker, yaitu contohnya DDoS, terus ada melakukan proses kejahatan kriminal itu melakukan hacking email, terus dia melakukan virus attack, ataupun mau melakukan password hacking, atau bahkan dia melakukan sniping. Ini contohnya, ini sniping ya. Ibaratnya hacker berusaha mengakses server secara physically. Nah, ini server kita maksudnya dilindungi, protecting. Nah, itulah yang dilakukan oleh cybersecurity dalam melakukan perlindungan terhadap server kita dari kejahatan-kejahatan ini semua. Baik, saya akan jelaskan mengenai contoh DDoS. DDoS itu adalah kepanjangan Distribution Denial of Service. Jadi dia konsep kerjanya itu mengirim paket dengan melakukan serangan dari berbagai source IP address ke target server kita. Jadi dia muncul dari berbagai source IP address ke target server kita. Ini umumnya bukan dilakukan oleh banyak orang, tapi maksudnya bukan dilakukan oleh banyak attacker dalam mengakses, tapi hanya dilakukan oleh satu hacker. Dia menghidupkan mesinnya dengan mengirim paket dari berbagai source IP address ke server kita. Jadi pada saat kita melihat source IP address itu bisa jadi dari contohnya dari Jakarta atau dari Singapura atau dari Malaysia. Tapi sebenarnya itu bukan real source IP address. Jadi dia mengelabui itu, mengirim paket mengetek server kita dari berbagai source IP address, sehingga mengakibatkan server kita lumpuh atau crash. Itu hal yang terjadi di serangan DDoS. Dia melumpuhkan server kita sehingga server kita crash. Gitu. Dan pada saat server kita crash, maka server kita tidak bisa diakses oleh user yang sebenarnya. Dan itu yang akan mengakibatkan fatal buat kita sebagai cyber security atau information security dalam hal melakukan perlindungan dari serangan DDoS. Oke. Nah, terus ada lagi serangan yang lain, itu serangan hacking mail. Contohnya hacking email itu si A mengirim email ke si B, dan hacker menangkap apa isi email itu. Jadi pada saat dia melakukan distribusi email dari A ke B, hacking berada di tengah-tengah. Bisa terjadi dia menangkap isi email itu, atau dia merubah isi dari email itu. Jadi pada saat dari A ke B, dia masuk dulu ke hacker, dari A mengirim ke hacker, dan dia merubah isi email itu ke B.
ada beberapa kemungkinan yang dilakukan oleh hacking email. Jadi dia menangkap isi email atau merubah isi email, sehingga isi email yang benarnya itu tidak, yang diterima oleh penerima itu tidak real yang isi email. Itu yang dilakukan oleh hacking email. Kemudian ada melakukan virus attacking. Itu virus attacking itu hal contohnya, kalau dari luar dia mengirimkan mengirim virus melalui email. Dia mengirim contohnya file doc atau file Excel ke email kita, atau dia melakukan zip folder, tapi zip terus di zip terus dia mengirim ke email kita. Dan umumnya yang dilakukan oleh information security akan memblok email yang masuk dalam bentuk file extension.exe atau dalam bentuk .dll. Dia akan memblok gitu. Jadi dia hanya menerima file log, file dokumen. Dan metode dalam virus attack ini ada juga, dia mengirim metode cara lainnya, dia mempasswordkan zip file, dan pada saat user mengklik itu akan terinstall virus di komputer kita. Atau dia mengembedkan virus itu pada file dokumen, atau bisa dia mengembedkan itu pada file Excel atau dikenal dengan virus makro. Dan berbagai macam virus ini terjadi. Tipe-tipenya ada berbagai macam. Ada virus makro, ada virus ransomware, dan virus lain-lain. Dan bisa juga terjadi dengan melakukan virus attack ini dengan media flash disk thumb drive. Kita sering mengalami hal sederhana di masyarakat ya, di tempat kita, di kehidupan kita sehari-hari, flash disk kita mengandung virus. Nah, pada saat flash disk tersebut mengandung virus dan dia masuk, dan kita mencolokkan thumb drive kita atau flash disk kita ke dalam laptop, maka file kita atau komputer kita akan terkena virus. Contoh kecilnya itu virus ransomware. Pada saat flash disk itu mengandung virus ransomware dan kita mencolokin masuk ke laptop kita, dan kita memiliki file-file penting di dalam komputer itu. Contohnya contoh hal penting, file yang paling penting itu file skripsi kita. Kita sudah sampai bab 5, dan ternyata file skripsi kita itu terkena virus ransomware. Pada saat kita mau mengklik file skripsi kita, file itu tidak bisa dibuka dan minta bayaran, dan file itu terkriptografi, di encryption. Nah, makanya untuk menghindari virus attack itu sebaiknya kita pada saat flash disk mau masuk, kita scan dulu, atau kita sering-sering mengupdate antivirus di komputer kita. Itu contoh virus attack. Atau dengan cara lain kita juga bisa lebih aman melakukan backup data kita di tempat lain. Oke. Password hacking. Password hacking ini umumnya attacker mencoba untuk mengcrack password kita dengan menggunakan tools, dengan merandom password. Contohnya saya punya email mengupload wib.id, dan saya mempunyai password, dan dunia luar dan attacker berusaha mencoba untuk menghack password saya dengan melakukan brute force password. Ya, dengan berupa tools, dia akan merandom isi password dari mencoba berusaha untuk masukin password dengan random password. Itu password hacking. Dia akan mencoba berbagai cara password, berbagai karakter password yang akan masuk. Nah, itu solusinya lebih bagus untuk password. Sebaiknya baiknya password itu memiliki minimal 8 karakter. Sebaiknya ya, 8 karakter, dan memiliki huruf besar, capital, dan combine dengan huruf kecil, dan combine dengan angka, dan combine dengan karakter yang unik seperti tanda seru, pagar. Itu harus di-combine agar tujuannya password itu tidak gampang di attack atau di hacking. Begitu tujuannya.
Hal ini sering terjadi, password hacking, hal yang sering terjadi di kehidupan kita sehari-hari itu password password media sosial kita seperti Facebook dan Twitter itu dihack sama orang yang tidak kenal. Nah, itu hal contohnya password hacking. Jadi untuk menghindari password hacking sebaiknya kita membuat password kita kompleks. Gitu. Dan untuk DDoS tadi sebaiknya kalau untuk ini DDoS harus dilakukan oleh cyber security dalam hal perlindungan dari sisi firewall kita. Itu yang dilakukan. Dan ini ada gambar penyusupan, dan samping security secara teknologi informasi, kita harus juga melindungi server kita by physically. Nah, bagaimana agar tidak ada orang masuk ke ruang server kita? Itu bisa umumnya digunakan dengan menggunakan mantrap. Mantrap itu masuk hanya oleh satu orang, hanya boleh berurutan, hanya satu orang, tidak bisa double orang, atau menggunakan fingerprint. Jadi masuk ke ruang server dengan melakukan fingerprint. Itu perlindungan ruang server secara physically. Oke. Hal apa yang dilakukan oleh cyber security umumnya dalam hal perlindungan servernya? Contohnya yang dilakukan oleh cyber security salah satunya itu melakukan instalasi SIM. SIM itu System Information Security Information and Event Management. Jadi dia berupa aplikasi diinstal di belakang firewall. Ini SIM, System Information and Event Management, dan dia diinstal di belakang firewall. Pada saat ada user dari luar mau mengakses ke server kita, itu tercatat di log. Dan security manager cyber security akan mengecek, atau information security akan mengecek setiap log yang masuk, setiap kegiatan yang masuk. Dia akan melakukan identify, seperti saya sebelum tadi, melakukan identify dan melakukan analisa, dan dia akan mengecek apakah itu suatu ancaman atau bukan. Hal ini yang dilakukan oleh cyber security dalam melindungi servernya di belakang firewall. Jadi dia jika memang ada tindakan yang serangan yang bertubi-tubi dari luar, contohnya melakukan serangan dalam hal bentuk port 80, hal contohnya, mau tidak mau itu harus memblok source IP address. Kita mau nggak mau kita seorang cyber security contohnya memblok dari port itu. Jadi dia mengamankan itu. Dia akan bertindak dengan melihat berdasarkan event management atau security system dari SIM ini. Dari log management dia akan memonitor setiap hal yang masuk di server kita. Dan ada juga melakukan proses software di mana namanya threat intelligence software. Threat intelligence software itu hampir sama dengan SIM. Jadi pada saat attacker melakukan serangan ke server kita, dan software itu akan mengecek source IP address. Ya, berdasarkan dari source IP address mana saja, kita bisa melihat IP address-nya, dan kita bisa melihat dari negara mana, dan kita melihat apakah itu merupakan suatu ancaman atau bukan. Jadi dengan threat intelligence software ini kita akan lebih mudah menganalisa apakah itu berupa ancaman atau tidak, dan berasal dari IP mana yang bersumber dari kejahatan itu. Ini hal yang dilakukan oleh umumnya dilakukan oleh cyber security. Dia melakukan SIM dan melakukan threat intelligence software. Dan untuk yang mencatat log kegiatan dari server, itu bisa juga umumnya dilakukan dengan melakukan instalasi IDS.
itu berupa open source, namanya Intrusion Detection System (IDS), dan itu diinstal dari di belakang firewall kita, dan kita bisa mereview, melog, mengcek kegiatan-kegiatan yang masuk ke server kita. Kita akan monitor semua logs dari server itu. Nah, salah satu yang dilakukan oleh cyber security dalam mengamankan servernya umumnya itu dia melakukan patching software itu di server, dari sisi server maupun dari sisi user individual. Kalau contohnya patching server itu kita memiliki komputer Windows, dan terkadang Microsoft meminta kita please update your Windows, please update your software, muncul di bagian bawah sudut kanan. Nah, itu artinya install patching software. Kita harus melakukan patching software agar komputer kita yang individual, laptop kita ini terlindungi. Jadi dia update software. Itu namanya patching software. Dia menginstal software yang dibutuhkan untuk internet security di laptop kita. Itu hal yang dilakukan oleh, contoh kecilnya di personal komputer kita. Nah, seorang cyber security dia melakukan patching software, install software itu di server. Kita memiliki banyak server, contohnya banyak server. Dia dengan melakukan patching software dia akan mengupdate semuanya yang ada di server kita. Jadi server kita harus terupdate, harus latest update untuk patching software. Itu contohnya Windows Server harus rajin mengupdate patching software, mengupdate internet security software-nya, maupun di Windows maupun di Linux. Kita harus rajin mengupdate patching software-nya. Dan ini yang dilakukan oleh cyber security dalam hal melindungi dari kejahatan. Dari menganalisa log dengan mengidentifikasi port-port yang masuk, seperti contohnya port 80, apakah ini merupakan suatu kejahatan atau tidak, dan kemudian menganalisa. Dan jika memang itu suatu ancaman atau suatu potensial risk atau threat, itu maka akan cyber security atau informasi security melakukan block terhadap source IP tersebut. Mungkin itu saja yang saya jelaskan mengenai implementasi dan penerapan dari cyber security. Nanti jika ada pertanyaan bisa ditanyakan melalui menu chat di portal kita di learning.wib.id. Demikian saya sampaikan, saya mengucapkan terima kasih. Salam sejahtera dari saya.